Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwarul qulub binuril hidayah wat taufiq. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil Qur'ani wal 'amilina bihi bitahqiq. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Sebelum kita masuk kepada bagian hikmah yang keempat ini, yaitu maqama bihi ghairuka la taqum bihi li nafsika, kita masuk dulu masih pada bagian yang pertama dari hikmah yang keempat, yaitu arih nafsaka minat tadbir. Apa yang diinginkan supaya kita ini jangan lelah-lelah tentang apa yang ditentukan oleh Allah. Harapannya adalah pertama, asyukru in uqta muraduh. Kalau memang yang kita inginkan itu dikasih oleh Allah, maka harapannya kita tuh bersyukur. Jadi kalau kita tidak ikut-ikut babnya apa yang menjadi ketentuan Allah, yang ada kita tuh bersyukur. Contoh, punya anak yang tadinya kita inginkan jadi seorang dokter, tapi jalan lain membuat dia tetap bisa bermanfaat. Berarti apa? Kita bersyukur. Atau memang terwujud jadi seorang dokter, kita bersyukur. Kalaupun tidak jadi, kita pun tetap bersyukur. Karena di posisi yang lain, dia tetap bermanfaat. Seperti halnya diri kita. Aku dulu saat jadi pengusaha hebatnya. Alhamdulillah sekarang jadi pengusaha juga. Tapi biasa-biasa baik. Ya, tidak sampai crazy rich lah. Istilah sekarang tuh dokter melakayonian tuh namanya apa? Crazy rich. Harga 1 miliar murah banget, ya kan? Ujungnya masuk penjara lama banget. Nah, itu. Atau bahasa kita nanggung banget. Ya, tidak sampai seperti itulah. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu berharap, wah punya mobil apa namanya, kelas-kelas mewah tuh, Lamborghini, ya dah. Ferrari yang merek kudo tuh. Nah, kalaupun kita merek yang lain, unjuk juga gambar kudo liar. Ya kan? Tuh. Mungkin kenapa? Orang bersyukur tuh bahagia. Orang bersyukur tuh bahagia. Tengok cara orang Palembang. Ya, kalau nak minta pala iwa asin tuh, cara mintanya bahagia deh. Ada pala iwa asin tak? Untuk apa? Untuk kucing. Padahal untuk dia. Ya kan gitu. Ngapa beli pempek 3, cukonya semangkok, ya 2 mangkok, ngapa tidak nina? Yang paling lemak dari pempek kamu ini cukonya, padahal dia tuh tidak sanggup beli pempeknya. Kenapa? Karena bersyukur tadi apa baik jadi bahagia. Ya. Inilah hebatnya orang yang bersyukur. Ya. Yang kedua, bagaimana sikap orang yang memang apa namanya? Kan ada yang tadbir, ada yang tafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah. Apa untungnya? Yang kedua, ar-ridha in muni'a min ghairi i'tirad. Yaitu ridha dengan ketentuan Allah, dengan tanpa harus apa namanya? Melawan ketentuan Allah. Dah. Ridha dengan ketentuan Allah. Ya, dak kate apa namanya? Dak kate i'tirad dalam dirinya. Dak kate menerima. Kenapa? Ketentuan Allah itu mau tidak mau diridhai. Lah Ustadz, gimana kalau anak kita pendoso? Apa kita harus ridhoi juga? Nah, bagaimana sikap kita, dokter? Kalau ada anak kita pendoso, ahli maksiat,
Seandainya inilah sudah kita didik, ternyata dalam ketentuan Allah saat ini, kan kita tidak bisa juga lah ngomong di ahlul neraka karena belum mati, ya kan? Karena belum meninggal. Saat ini dia masih menjadi apa namanya? Ahlul maksiyah, ahlul fujur. Apakah kita harus ridho juga? Harus ridho. Apa yang kita ridhoi? Yang kita ridhoi adalah qada dan qadarnya Allah. Bukan apa yang kita lihat saat ini, enggak. Yang kita ridhoi bukan dosanya, bukan. Oh, berarti aku harus ridho dia menjadi pendosa. Bukan ridho dengan pendosanya. Kita ridho, inilah yang menjadi ketentuan Allah saat ini. Kan masih ada qadanya. Orang itu akan berhenti qada dan qadarnya kapan, dokter? Mati. Nah, sebagai contoh, ini yang akan aku sebutkan. Mungkin aku sudah pernah cerita apa belum? Tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ketika mau meninggal dunia, santri-santrinya kumpul santri-santrinya baca tahlil, mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau sudah fi sakaratil maut. Tiba-tiba wajahnya berubah, disuruh la ilaha illallah tuh dokter, dia ngucap apa? Dah kalah. Kaget, muridnya nangis semua. Gurunya yang selama ini apa? Diagungkan, ditakzimi, dihormati. Kok tiba-tiba disuruh baca la ilaha illallah? Dah kalah. Nangis semua kan, kaget. Takut gurunya menjadi ahlu apa? Ahlu neraka. Subhanallah, Imam Ahmad sadar, nengok muridnya lah nangis galau. Kenapa kamu nangis semua? Iya wahai guru, tadi menjelang kami mentalkin kau la ilaha illallah, engkau mengatakan apa? Tidak mau. Apa kata Imam Ahmad? Aku tidak ada ngomong sama kamu. Aku tuh lagi ditipu setan di depan. Waktu aku dengarkan kamu talqin la ilaha illallah, setan itu berada di hadapanku dan berbicara apa? Wahai Ahmad, kamu hebat. Kamu tidak pernah bisa aku sentuh. Sampai kamu mau mati saja, kamu tidak bisa aku goda. Ya, maka mulai hari ini engkau sudah lepas dari godaanku, kata setan. Apa kata Imam Ahmad? Dah, aku dah galak. Tak mungkin aku lepas dari bisikanmu. Tidak. Kenapa? Kenapa kamu bilang begitu? Karena aku tahu kamu nak nipu aku supaya aku bangga. Aku jadi wong hebat, aku wong soleh, aku wong bisa apa namanya? Bisa menolak tipuanmu, ya. Sehingga apa? Kalau aku bangga, semua amalanku dihapus gitu. Ya, maka aku tidak akan bisa lepas dari tipuanmu sampai memang nyawaku tercabut. Itu setan. Makanya setan, ciri-ciri setan itu dokter, lanak terakhir masih nak mudi. Ada tuh, ya. Lanak terakhir masih nak mudi. Ya. Apalagi nak minta 3 periode. Lah di ujung masih nak mudi, bayanglah. Itulah setan. Lah ditengoknya Imam Ahmad ini lah di ujung. Imam Ahmad ini sudah di ujung, masih sempat setan tuh nak bohong. Kenapa? Nak membangkitkan ujubnya supaya apa? Kalau Allah ujub, kalau Imam Ahmad ujub, apa yang terjadi? Habis semua amalnya. Apa dalam ayat Allah tuh? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Salah satu adza itu apa? Penyakit hati, ujub. Alangkah hebat aku nih, para mati setan tidak berhasil godo aku. Wah, habis semua tuh dokter amalan kita. Makanya pas sakratul maut itu masih kena godaan setan. Jadi jangan merasa selamat gitu nih dokter. Hebatnya ibadah ikhlas di ujung bisa kena. Buktinya Imam Ahmad masih diuji oleh Allah. Tapi berkat keikhlasan hatinya, meninggal Imam Ahmad, orang yang menyolatinya itu tidak cukup di daratan, sampai di laut-lautan tuh, di pojok kapal mau nyolati dia. Dan hebatnya, apa hebatnya Pak Ari? Meninggalnya Imam Ahmad masuk Islam di saat meninggalnya dia itu melihat apa? Akhlaknya, ibadah Imam Ahmad itu apa? 20.000 Yahudi Nasrani masuk Islam. Ini cerita saya dapatkan dari seorang guru besar bernama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya. Ini makanya aku bilang tadi, qada dan qadarnya Allah itu tidak putus sampai kapan? Ya. Dalam kehidupan kita kecuali sampai lah tercabutnya. Kalau masih di sini masih
Nanti cabutnya. Buktinya Firaun persis kayak setan, masih nak mudi ke Allah. Nah, sampai di sini aku beriman kepadamu. Ya, terlambat kata Allah. Terlambat. Lemaknya yang di ujung sini baru nak tobat biar masuk surga. Malaikat maha baik. Ya. Nah, nih, jadi kita ini mohon maaf kalau kita tuh tadbir kepada Allah, kalau kita tafwid kepada Allah, tidak sibuk dengan urusan apa tadi? Tadbir, nak ikut ngatur apa yang sudah diatur oleh Allah, ya. Maka yang kedua keuntungannya apa? Kita akan ridho apapun yang menjadi ketentuan Allah, ya. Ridho ketentuan Allah. Olahraga lah dem, jaga kesehatan lah dem, makan yang sehat-sehat lah dem, masih kena sakit juga, sudah ridhokan ketentuan Allah, ya. Ridhokan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mungkin ada anak 4 yang si kok ini rajin belajarnya, tapi ketentuannya beda. Yang ini belajar malas-malas, tidak taunya lancar-lancar baik usahanya, ya kan. Kadang-kadang bapaknya mikir, mana lah anak ini. Makanya kata Nabi itu, kalau kita lagi tidak suka dengan wong, kalau kita lagi suka dengan orang, biasa-biasa bagi ahbib habibaka haunan ma. Cinta itu sekedar-sekedarnya baik. Begitu juga kalau benci, abghid baghidaka haunan ma. Kau lagi tidak senang, biasa-biasa baik, gitu. Karena bisa jadi siapa yang kamu senang ini, itulah jadi orang yang kamu cintai. Nah, ini contoh berlaku sama diri aku dewek. Jadi Mang Rosik, mami masuk satu lorong waktu belum nikah dulu, nak pergi ke tempat calon mertua. Masuk gerbang Soekarno, ada wong rambut ngecak mano gitu, duduk tekengking di pojok motor, anting di mana-mana, knalpot besar. Dalam hati aku, masa mudar suram, manusia datik guno. Dalam hati gitu, karena dia tidak dengar kan. Tapi aku nengoknya tuh, wah Soekarno, dasar pemuda nanti manfaat, duduk nganggur, keruan. Mungkin itu aku. Kalau Pak Erik dak dia, ya. Husnuzon dia, ya. Husnuzon. Ada ini, kakak, ya dah. Ya, husnuzon. Suuzon aku. Masalah pas belok depan rumah mertua pas, ban sebelah kiri masuk siring. Nelpon wong di hari salah dati yang ngangkat, aku nak ceramah bulok pakai jubah pakai imam, ada mungkin nyuruh bola mobil itu lewat bulok budak ini tadi, makin luatnya anakku, ya Allah lagi kena masalah ini lewat bulok, berhenti bulok budak ini. Assalamualaikum Ustaz, apa? Agak sini aku jawab kan, ini naban reset nih Ustaz, ada dongkrak ada? Nanya dia. Masuk siring tuh Pak Ari masuk siring dia dongkrak tuh kakinya kan becek. Ustaz naiklah mobil, aku tidak mungkin naik mobil kata dia. Kaki aku kotor. Aku ngidup mobil. Ustaz nanti masukkan gigi satu kayak aku dorong. Selamat mobil itu. Dalam hati ya Allah. Ini uang ku katoi, ku anggap tidak berguna. Tidak tahu nolong aku dokter. Ya Allah, makan omongan aku dewe, aku nih ngeluarilah duit 50.000 tadi kan, saking senangnya ditolong wong tadi, ya. Akhirnya nganjuk, tidak Ustaz, aku ikhlas niat. Wah ya Allah, wah Caca merasa ditelanjangi gitu, mari. Wah Caca, ternyata ada waliullah bertato. Wah Masya Allah, tuh aku ngerasoi dewe Soekarno. Ngerasoi dewe dan itu tidak lama habis dari ngatoi dia. Jadi dalam hati aku Tuhan, tidak berguna budak ini, tidak kasih manfaat budak dari sisi rai, dari sisi bergaya. Ternyata ya Allah, mungkin kalau tidak begitu Mang Rosik, tidak kalah dia masuk ke dalam situ. Jadi kalaupun kita nengok santri kita, anak kita yang mungkin saat ini min ahlil fujur, min ahlil maksiyah, sebelum dia mati masih ada qada Allah yang tersembunyi. Siapa tahu dia ini memang apa namanya? Awaluhu min ahlin nar wa akhiruhu min ahlil jannah. Maka kita tafwid baik. Ya. Tapi ingat, tafwid itu bukan berarti tidak melakukan sebab. Berdoa terus ya. Apa namanya? Didik dia terus, ngingetkan dia terus, bimbing dia
terus. Kalau dia salah enjuk sanksi, enjuk hukuman, itu biasa gitu. Sekelas sahabat Nabi disanksi oleh Nabi. Sahabat ini dokter, apalagi kelas dokter, lo kena sanksi terus ini kalau kena Nabi zaman Nabi. Ya. Sekelas Mang Rosik, sekelas sahabat Nabi lagi, tapi sanksinya Nabi berat. Kalau kita potong gaji, kalau kita ini apa? Ubay bin Ka'ab bin Malik, ada 3 orang. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, satu lagi saya lupa. Kalau Pak Ari bukan lupa, memang tidak tahu kan. Ada tiga sahabat Nabi tidak ikut perang Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk. Akhirnya Nabi marah, singkat cerita, ya, beliau dianggap berdosa dan belum diampuni oleh Allah. Bayanglah, kalau sudah urusan dengan Nabi lain nih, bukan potong gaji, ya kan? Bisa surga, mati jo. Kalau Nabi ngejuk sanksi, jangan main-main. Kalau dokter disanksi oleh bini, tidak masuk rumah. Ini disanksi oleh Nabi, tidak masuk surga. Bayangkanlah, tidak dapat ridhonya Allah. Subhanallah, ketika Nabi ngasih kabar kalau Allah sudah mengampuni siapa? Ka'ab bin Malik tadi. Gembiranya, segembira-gembiranya beliau. Ya, ada seorang sahabat memberikan salam. Nah, ya, itu. Jadi kita ini terus berupaya walaupun apa yang kita inginkan dan kita lakukan sebab-sebabnya, nampak-nampaknya belum terwujud. Baru yang ketiga, apa untungnya kalau kita taslim? Al-istislam min ghairi munaza'ah, ya. Dimana kita itu apa? Ya, tanpa pertentangan dengan Allah, ya kita menyerahkan diri sama Allah. Dan itu lebih ringan dalam diri kita, lebih ringan. Gitu. Lebih ringan dalam diri kita. Kenapa? Ketika Allah tentukan mungkin rezekinya Ustadz Soekarno dalam sebulan 10 juta, contohnya. 10 juta ini bukan berarti besar dan kecilnya, cukup dan tidaknya, tergantung yang megang. Karena yang kadang-kadang bikin kita tidak cukup itu apa? Kita nak ikut gaya wong lain. Wong lain punya HP 3, kita nak HP 3 pula. Wong lain punya motor 3, kita nak 3 pula. Wong lain punya apa ke sana-sana nih, saya lanjut contohnya. Wong lain punya cabang-cabang, kita nak punya cabang pula. Nah, sudah. Kalau kita ini adalah melepaskan diri dari sibuk nak mentadbir diri kita ini, ya, maka kita istislam. Kita akan mampu memanage, mentakar, ya. Makanya arti manage ini kalau menurut aku, kalau nengok ilmu tasawuf, udah baca di arti mengatur, mentakar, menata-nata. Menata tuh, meletakkan pada posisinya. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak apa-apa, manage itu mengatur, tidak apa-apa. Ini kalau bahasa tasawuf maksudnya tuh. Bahasa tasawuf kita tuh memposisikan sesuatu sesuai dengan porsinya gitu. Apa kalau bahasa kerennya tuh proporsional. Nah, gitu. Jadi kita bukan mengatur. Ngapa begini? Oh, ini kalau tidak diatur begini nanti kacau. Tidak. Itu bahasa dunia tidak apa-apa. Kalau bahasa tasawuf bukan seperti itu, ditata Ustaz biar sesuai dengan porsinya. Itu maksudnya, ya. Seperti apa? Ngapa kau tuh kalau ada lubang dielak, ditata biar bannya itu ada pada posisinya. Kalau kita bilang, kalau bahasa tasawuf ini, nanti kalau saya saya jebloskan ke sini, nah ini namanya tadbir, ini namanya. Kalau menurut ilmu tasawuf, yalah. Baik, itu ya. Ruginya apa kalau kita ini tidak taslim kepada Allah? Ru'yatul istihqaq fil ata. Kita melihat segala sesuatu yang dari pemberian Allah itu seolah-olah itu hak kita. Itu ruginya. Kita didik anak ini, hak kita adalah anak ini sukses. Anak ini langsung benar. Ya. Jadi begitu nanti kalau kita tidak taslim kepada ketentuan
Allah nanti nganar-nganar. Contoh, kita jadi laki, banyak begawi, ya. Kemudian kita serahkan pendidikan sama anak, sama istri kita. Balik-balik nengok anak kita ini tidak benar menurut kita. Lalu kita bilang apa? Gini aku tuh tidak baca mendidik anak. Rusak kalau didikan dia. Siapa tahu usaha dia lebih hebat daripada usaha kita. Akhirnya apa? Kalau memang dididik, tidak mungkin anak itu seperti itu. Enggak. Ini 4 iko nih. Ini bukan main nih, kena terajang, kena tabok aja enggak loh. Tapi masih baik. Baik. Enggak baca gitu. Kalau dididikan sudah, suruh ngapal hadis ladem, suruh ngapal Quran ladem, diajari nasihat ulama ladem, tinggal apa namanya? Ketentuan Allah. Ya, baca gitu. Baik. Baru yang kedua, apa ruginya? Al-ghaflatu an haqa'iqit tauhid fil man'i. Kita akan lalai dari ketentuan tauhid kita kepada Allah. Seolah-olah kita ini nanti tidak bertuhan. Ya. Maka kalau dengan kita taslim, ya, apa yang menjadi kelalaian dalam tauhid kita lepas. Makanya aku baru paham, Ustaz, ngapo Mbah Maimun Zubair pernah ngomong begini. Didik anak itu jangan punya niat pengen jadikan mereka pintar. Jangan dipaksa untuk jadi pintar. Kalau aku cak mana didik anak tidak kita paksa. Ternyata jangan dipaksa tapi dimotivasi. Karena dipaksa tidak baca. Ya, memang sekelas mah itulah otaknya. Baca ngatanya. Ya, baca ngatanya. Apalagi anak kita cuma segitulah. Ya. Dan juga dengan begini kita ngaco diri. Oh ya, memang tidak jauh dengan bapaknya. Ya. Agak goyang otaknya. Kadang-kadang kita lupa diri. Anak ini kan gennya ada dengan kita. Ya. Jadi Pak Zul tahu diri lah. Kalau anak kita hafal 3 juz, alhamdulillah kita tidak berjuz-juz hafal. Puterannya 4 kul tuh lah. Kul ya ayyuhal kafirun itu agak keren tuh. Ya, biasanya trikul gitu tuh. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini agak ningkat dikit. Kul ya ayyuhal kafirun. Itu mutar-mutar enggak selesai-selesai. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Makmum tuh bingung-bingung lentak imam ini. Bolak-balik. Tapi karena makmumnya dah hafal ayat tadi, alang hebat imam ini ya Allah. Panjang nian maco ayat. Ya. Untunglah ada yang agak ngerti di belakang. Lakum dinukum waladhdallin. Amin. Nyocok ini. Ya, imam lupa, makmum buyan. Baru yang ketiga, al-i'timad 'alal harakat fil rad wal qabul. Kalau orang tidak menggunakan apa namanya? Taslim, nanti dia akan terlalu membebankan ketentuan hidupnya itu kepada apa? Apa yang dia buat. Apa yang dia buat. Terlalu apa namanya? Kalau menurut aku terlalu was-was. Terlalu membebani hidupnya kepada apa? Kepada apa yang dia buat. Apa bahasanya? Itu kalau bahasa di sini nih ya. Dia nanti nerima atau tidak nerima tuh. Aida, ngapa belum dagang? Belum matang perhitungannya nih. Akhirnya tidak dagang-dagang karena tidak matang-matang hitungannya tadi. Aida, ngapa tidak mulai? Misalkan Pak Soekarno ada tanah untuk bangun TPA. Belum matang ini. Bukan pertimbangan. Terlalu membebankan sesuatu kepada apa yang diperhitungkan. Gitu loh. Kalau mempertimbangkan wajar, kan gitu. Ya, ini terlalu membebani. Pokoknya kalau belum semak ini, aku belum bergerak. Begitu loh. Itu bahasanya tuh. Ya, bahasanya begitu. Bahasanya begitu. Jangan bergerak be. Nanti apa kata baginda Nabi? Al harokah barokah. Ya, yang namanya bergerak itu akan menimbulkan apa? Berkah. Contoh. 2 tahun pesantren saya santrinya harus 7.000, misalkan begitu. Ini terlalu apa namanya? Terlalu menarget, terlalu menekankan. Sudah, ndak usah begitu.
Kata Habib Novel, Habib tolong nasihati saya tentang pondok ini. Pesan saya sih kok, mendidiklah santri dengan benar dan ikhlas, jumlah santri serahkan sama Allah. Tapi bukan berarti tidak mempromosi. Promosi itu namanya tasabub. Kita ngasih informasi. Lah dikasih informasi, mereka nak daftar, nak idah, serahkan sama Allah. Dati urusan. Ya, kadang-kadang ndak kasih target, ndak tahu lebih target. Terlalu target, nggak nyampe target. Akhirnya gara-gara ini pusing kepala kita. Nggak, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kerugiannya. Ya, kerugian kita kalau kita tidak melaksanakan apa tadi? Arih nafsaka, ya, minat tadbir. Lepaslah dirimu dari sebuah kelelahan di mana kita nak ikut apa yang itu menjadi sebuah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat ini apa? Kalau kata Imam Sa'id bin Muhammad Al-Budi, lakukan apa yang Allah perintahkan, serahkan dengan apa yang Allah tentukan. Seperti Rasulullah, sembunyilah dem, trik jalan cari lain ke Madinah, ladem, ya dah. Datangin kambing supaya jejak kakinya apa? Tidak ketinggoan, ladem. Pas jalan masih ketemu juga dengan orang Quraisy bernama siapa? Sarokoh. Sayyidina Abu Bakar bukan sekelas Nabi, cemas juga dia. Tengok tuh, ada Sarokoh. Nabi ke depan. Kenapa? Nabi merasa apa? Semua sebab sudah dibuat, tinggal berdoa. Serahkan diri sama Allah deh, malah dibuat galau. Kalau memanglah ketenguan Sarokoh nih bakal mati, selesai. Tinggal unta berejo nak cepat apa nak idak. Ya, subhanallah, walaupun Sarokoh nengok, dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Apa yang buat dia? Sudah, jangan dikejar. Kenapa? Kita sudah mau mendekati Madinah, kata Sarokoh. Kita lah parak dekat Madinah. Kalau kita ganggu Rasulullah, apa yang terjadi, kata dia? Kita bisa perang dengan siapa? Orang Madinah. Itu ketentuan dunianya. Ketentuan akhiratnya, siapa yang menentukan dia tidak galak nyerang lagi itu siapa? Allah. Gitu. Bang Sarokoh tadi ngikuti arih nafsaka minat tadbir, diserangnya untuk Nabi. Untung dia tidak ngaji ini. Ya lah, itu canda bae, ya kan? Karena doanya Nabi lain. Baik. Sekarang masuk yang masih hikmah keempat, tapi bagian yang kedua, Imam Ibnu Athaillah berkata, "Fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika." Ma di sini ma asyartiyah, ya. Sesuatu hal yang orang lain ada pada posisi itu, maka kamu gak mungkin ada pada posisi itu untuk diri. Itu kalau bahasa terjemah kasarnya. Jadi kita ndak usah kepengen ngambil posisi wong lain. Karena orang itu pada posisinya ya ndak baca gitu. Kadang-kadang kita nih, dokter bilang apa? Woi, kalau aku jadi hafid, alhamdulillah ada niat seperti itu. Tapi apa yang menjadi posisi sekarang ini bukan berarti tidak lepas dari manfaat. Tuh, kayak Ustadz Ikhwan. Jadi hafid nerimo setoran anak-anak. Mungkin dokter tidak sanggup seperti Ustadz Ikhwan. Duduk dari pagi, ningoin dengerin anak-anak hafalan. Belum nak kemek, belum nak missing. Belum nak makan, belum tentu. Tapi Ustadz Ikhwan belum tentu juga bisa dengan cak ke dokter, sibuk ngurusi virus. Dalam apa? Dalam lab, apa namanya dokter? Dengan bahan-bahan kimia, belum tentu juga sanggup. Ya kan? Cak Pak Ari kan ada gawiannya. Aku belum tentu sanggup gawian Pak Ari. Dan Pak Ari juga belum tentu sanggup dengan gawian aku ngurusin santri, apalagi nengok luat rahi santri ini. Belum tentu sanggup. Bangun tidur, raih lama ini. Belum tentu. Belum lagi bangunin mereka nih. Lah dibangun, pindah pojok plafon. Ya. Nah, kita bercari di masjid, tak katik, di WC, tak katik, tahu-tahu pojok plafon. Kira-kira kalau Pak Ari Caku belum tentu sanggup. Belum tentu. Ya. Pak Zul sanggupnya apa? Nyari duit, ngurus keluarga.
Maka sudah, kalau kita paham ini kita akan timbul apa namanya? Saling mengerti satu sama lain. Bukan saling kalau aku cak dia, aku cak ini. Tidak begitu. Ya, bukan mudah nih ngurusnya santri ini, tidak mudah. Contoh nih, aku habis salat tarawih dengerin hafalan. Kalau yang bagus lemak denger hafalannya. Kalau yang tidak bagus langsung nak nerajang gitu. Kadang kelolo. Ya, cobalah saya sekali, cobalah. Tapi amalin ini beda, tidak usah milu-milu masa aku tuh. Duduk dengan tenang di rumah. Nih, lagi belajar ngi'rab. Lagi belajar apa? Belum tentu. Walaupun Ustaz Latuhar ngerti nahu, belum tentu sanggup mendidik sikok-sikok supaya dia bisa ngi'rab. Kadang-kadang suara kita agak naik. Jadi rendah lagi. Kapan ingat nasihat ulama? Ya, rendah lagi lah. Ya, tuh. Naik suara, turun suara. Itu bukan apa-apa. Biasa, intonasi itu namanya. Seperti cak ini nih, aku ceramah. Agak ngegas sedikit. Kenapa? Karena supaya yang matonya lah cak ini bangun. Gitu. Itu trik baik sebenarnya. Ya. Jadi apa yang orang lain ada pada posisi itu, kita kadang-kadang belum tentu bisa di posisi itu. Mang Israfil masakan gitu. Ya. Tugasnya di bidang itu. Kita nengok. Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Mohon maaf. Mungkin kita berpikir, alangkah galak nih wong pasar ini ada ya. Duduk di pasar. Jam berapa tuh kira-kira Bang Rosik untuk duduk di pasar tuh? Ada dari jam 4? Ada kan? Dingin-dingin naik motor ya dah. Bangun pasar, ibu-ibu tuh. Ada yang sholat subuh di mana? Di pasar tuh lah. Kira-kira sanggup gak kita cak mereka? Makanya kita sudah dikasih oleh Allah posisi seperti ini. Balik ke hukum pertama. Syukuri. Gitu lah. Mereka juga tidak sanggup. Nak posisinya seperti yang lain. Kebahagiaan mereka punya sendirinya. Kita tengok, mohon maaf, tukang parkir. Tukang parkir, gawi mak ini tidak dibayar. Nah, coba kalau kita seperti mereka. Belum tentu. Maka orang itu jalan rezekinya masing-masing. Posisinya masing-masing. Nah, ini sebagai ilustrasi. Ada seorang ulama dari Malaysia. Namanya Abu Ya Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Ini ya, Mas Erik. Dia kalau nak makan itu, dipandangnya makanan ini. Ya Allah, maha hebatnya Allah menciptakan nelayan. Nelayan yang galak mancing. Yang galak bermalam-malam berlayar, ngambil ikan. Ya Allah, maha hebatnya wong yang pacak buat kapalnya. Luar biasa hebatnya Allah menciptakan orang yang galak buat kapal. Ya Allah, hebatnya. Ya Allah, maha hebatnya Allah menciptakan ikan dan membimbing ikan galak tertipu dengan pancingan tadi. Kalau menurut kita kan, lolo iwak ini, dipancingi iwak-iwak ica-ica. Itu tuh Allah yang menyeting otaknya. Tapi kita merasa, woi aku hebat, buyan iwak tuh. Bukan masalah ikan buyan. Allah sudah proses itu semua supaya iwak tuh buyan. Nah, dikicik-kicik terpancing. Ya kan? Kita bersyukur Allah ciptakan ikan tuh buyan. Coba kalau ikan tuh tidak buyan, mudi ini, tidak jadi iwak. Terbayang tidak oleh Pak Erik kalau ikan tuh tidak galak dibudi ke? Mudi ke dia kita dia. Tidak jadi iwak nyampe pucuk piring rumah. Makanya dokter, kita jangan menganggap remeh gawian siapa? Masya Allah. Nah, ditengoknya yang buat kapal, yang mancing, ditengoknya ikan. Ya Allah, maha hebat Allah yang galak membeli iwak-iwak ini tadi. Apa tuh kalau bahasa kita? Tengkulak, apa namanya? Ya Allah, ada pula yang Allah ciptakan untuk jadi tengkulak. Maha hebatnya Allah, ya Allah, yang menciptakan wong yang galak nyopir. Membawa ikan tuh dari tengkulak kemana? Ke pasar. Ya Allah, maha hebatnya. Ya Allah, maha hebatnya Allah. Nengok yang ngangkut-ngangkut itu. Sampai ujungnya, maha hebatnya Allah menciptakan istri kita yang walaupun rainya merengut-merengut masak.
Kalau mah itu urung makan gitu. Cuma ini jadi gambaran bahwasanya kalau kita pikir dokter memang benar, fama koma bihi ghairuka la takum bihi linafsika. Tidak baca kita. Ternyata kita yang duduk di rumah mancing idak itu tidak lepas dari yang lain. Ingat pada kaidah yang pertama. Apa? Kaidah yang kedua. Berapa banyak orang yang mutasabib hancur kalau tidak ada yang mutajarrid. Berapa banyak orang yang mutajarrid hancur kalau tidak tanpa mutasabib. Mereka yang mancing-mancing itu kan mutasabib. Kita yang tinggal beli dari sisi ini namanya apa? Mutajarrid. Tinggal beli bae, mancing idak, ngambeknya idak. Bayangkan kalau Pak Ari harus ke Bengkulu dulu, jam 12 mancing dulu, makan jam berapa kira-kira? Jadi Pak Ari tak usah nak cek giwan, ngerti tak? Ya, ngapa lagi aku marah nih? Ya, jangan. Kalau begini kita, ya Allah, hidup bahagia kita ini. Hidup bahagia. Nengok nelayan lewat, masya Allah, gara-gara dia nih kita dapat ikan. Ya kan? Nengok sopir yang angkat iwak, ya Allah, mudah-mudahan umurnya panjang, istrinya bahagia, anak-anaknya senang. Nengok wong yang di pasar tuh jualan, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan mereka lebaran ini bahagia. Tuh, coba kalau kita ada kata yang jualan suri itu, nak makan kue apa kita? Aku yakin tuh, suaminya sabarnya nengok bininya tuh masak, karena masaknya untuk orang lain. Ya, yalah, lanjut. Baik. Nah, saya akan ceritakan dulu sebelum saya masuk ke makna ini lebih mendalam. Ya, ini sebagai ringkas saja. Cerita tentang Sayyidina Ali ibnul Hasan. Ini cucunya Rasulullah. Ya. Sayyidina Ali ibnul Husain. Sayyidina Ali ibnul Husain. Apa ceritanya? Sayyidina Ali ini seorang pedagang. Kata siapa Sayyidina Ali tidak berdagang, cuma nerima enjuan uang baik. Lemaknya ya jadi cucu Nabi. Tidak, punya toko Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali sahabat Nabi ya. Sayyidina Ali ibnul Husain, yaitu cucunya Rasulullah. Ya, punya perdagangannya luas. Wa kana idza hana waktu salat taraka majrahu. Tapi kalau waktu masuk salat, tokonya ditinggal, ditutup ya. Untuk apa? Untuk salat. Wattajaha ilal masjid lis salah. Wa dzata yaumin wa bainahu wa fil masjid yusalli idja'ahu man yukhbiruhu anna an-niran ishta'alat fis suq wa annaha bada'at taltahimu majjarahu. Kemudian ketika lagi di masjid, lagi salat, dia dapat kabar. Kalau apa? Kalau pasar lagi kebakaran. Nah, pasar kebakaran itu katanya apa? Lah nak mendekati tokohnya, tapi bukan tokohnya yang kebakaran, pasar kebakaran. Nak mendekati apa? Tokohnya. Lam yaktazir Ali radhiyallahu anhu bil khabar. Tapi Sayyidina Ali tidak bergeming dengan berita itu. Kenapa? Karena ya tetap sholat, tetap melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, zikir dan tasbih. Ka'adati, seperti biasanya. Summa aqbala aidan ila suq aminan mutmainan nilbal. Kemudian balik ke pasar dengan tenang ya, dan tetap dalam kondisi beriman kepada Allah. Kenapa Sayyidina Ali seperti itu? Dikunci lah dem, dijago lah dem. Sekarang waktunya sholat. Antara dua toko tadi ya, urusan untuk apa? Dunianya. Sedangkan sholat ini kewajiban dia kepada Allah. Dia cuma mau bilang, ya Allah, ya, aku serahkan semuanya kepada Allah. Kalau memang toko itu masih punya aku, selamat. Kalau toko itu tidak lagi punya aku, selamat. Berapa banyak rumah kebakaran lah disirami air, habis juga. Sebagai contoh, sebagai contoh, ya. Kenapa? Beliau berdagang, mutasabib sudah pada posisi ini dia namanya apa? Mutajarrid. Nyari rezeki, mutasabib. Ngunci apa tadi? Toko, mutasabib. Tokonya ditinggal dalam kondisi ibarat kata kalau logika manusia, insya Allah aman. Maka posisi ini dia akan mutajarrid. Kenapa? Dia adalah sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai contoh. Jadi kalau kita sudah galau-galau sebab yang dibuat dokter, boleh buat.
kita akan serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kalau ada orang kebakaran, kenapa disunahi azan? Allah satu, sebagai iklan, pengumuman kalau sedang sesuatu hal yang terjadi menjadi musibah. Yang kedua, ngasih tahu sama yang hartonya kebakaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Bersyahadatlah kamu, asyhadu an la ilaha illallah. Sama seperti wong haji. Kenapa nak berangkat haji itu disunai azan? Ini kias saja. Apa tuh? Merupakan apa? Syariat. Azan. Kenapa? Sudah, jangan mikir rumah kau. Jangan mikir keluarga. Tinggalkan. Anak-anakmu serahkan sama yang amanah. Ada yang marah tuh, ya. Serahkan sama yang amanah. Serahkan sama mereka yang menjaga. Serahkan. Kamu berangkatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat. Itu maksudnya di azan itu, dokter. Allah, ketika ada gempa bumi, kita sunnah azan. Itu bukan jampe-jampe. Ini makanya banyak orang ngomong, ulah azan masih gempa. Tidak, ini azan ini untuk nenangi hati kita. Bukan nenangi bumi ini, bukan. Allah Maha Besar. Nih gempa bumi ini kecil. Bersyahadatlah kepada Allah. Itu tujuannya. Maka Sayyidina Ali tadi, Allahu Akbar. Serahkan sama Allah. Nah sudah sekarang kalau itu kebakaran Pak Ari, dikejar juga masih kebakaran enggak? Masih kebakaran. Masih kebakaran. Dikejar juga masih kebakaran. Bertolong-tolong pakai sarung. Ya, masih kebakaran. Sudah bismillah. Ya. Nah ini gambaran daripada apa yang disampaikan oleh Imam Said Ramadan Buti tentang apa? Tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika apa? Apa yang menjadi milikku tidak akan menjadi milik orang lain. Apa yang jadi milik orang lain tidak bakal menjadi milikku. Oh tidak Ustaz, kita kalau tidak rebut tidak pindah posisi. Tidak, kalau pindah posisi berarti sudah menjadi milik siapa? Milik kita. Kalau pindah posisi orang lain menjadi milik orang lain. Maka kata Sayyidina Umar, aku tidak takut kehilangan harta dan kedudukan. Tidak takut. Ya, tidak takut. Tapi melakukan sebab-sebabnya harus, dokter. Tetap harus. Nanyo, ngapo, ya. Aku mau nanya nih dokter, kira-kira orang ini sakit sebabnya apa? Nah habis ini dokter jangan nyebut lagi sebab. Lagi jangan ditanya pasien, dokter apa sebab saya sakit? Semua takdir Allah. Jangan. Tetap disebut. Jangan laju habis ngaji hikam atau iya ini. Serahkan semuanya kepada Allah, wahai pasienku. Dah. Kalau secara kedokteran, ibu ini sakit jantung ini satu, ya, makan kambing banyak mungkin, dan kambingnya punya tetangga, maling, ya, sebutin. Yang kedua, terlalu banyak kolesterol. Ini secara ilmu sebab. Tapi terus dia kalau ngomong, lah itu dokter, tetangga aku tuh makan kambing tidak keruanan, biasa-biasa baik. Sudah lain ketentuan. Tapi ilmunya, secara ilmu, sebab penyakit ini satu-satu. Jangan lagi kaget dokter pas ditanya, ngapa dokter aku ini sakit? Arih nafsaka minat tadbir. Lah, ma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Tutup rumah sakit dokter. Ya. Sudah, ibu berobat saja, ibu berdoa saja kepada Allah. Tak usah minum obat lagi, jangan. Kita tetap balik kepada kaidah yang kedua, ya, bahwasanya apa? Ya, apa namanya? Talabut tajrid ma'iqamatillah. Ma'iqamatillah iyyaka bil asbab. Ketika kita harus masih sebab, lakukan sebab. Jangan tidak lakukan sebab. Ya, jadi yang dimaksud ini apa? Bukan berarti badan kita tidak mencari sebab, tapi jiwa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai menjelang akhir pengajian kita, apa kata Imam Ahmad Al-Marzuq? Kalau kita masih galak mengambil posisi orang lain, apa yang bukan menjadi posisi kita apa? Maqama bihi ghairuka anka fashtighaluka bihi tad'un wa fudul. Kalau kita sibuk mengambil apa yang menjadi milik orang lain, berarti apa? Fashtighaluka, atau berpikir bahwasanya
Orang apa? Semestinya saya yang di situ. Fastighaluka bihi tadhi'. Maka upaya kita di situ apa? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Wa fudul. Apa fudul itu? Perbuatan yang sia-sia. Itu. Perbuatan yang sia-sia. Jadi memang kalau bukan bagian kita, ya sudah. Jangan galak buang-buang waktu. Jangan galak buang-buang tenaga. Ya. Galak tenaga. Wah, dia mancing sampai jam 3, dapat 5 ikan. Berarti aku coba nak mancing pula. Alhamdulillah kan ada uang tuh. 1 jam mancing dapat 5. Ya dah. Kita sama. Coba aku tengok. Sama tak 1 jam aku sama 1 jam dia. 1 jam dia dapat 5. 1 jam kita dapat 3. Ya sudah. Itu rezeki kita. Ya, rezeki kita. Dia 5, kita 3. Kita nak nambah waktu, dokter. Hati-hati. Bisa bernilai tadhi', bisa bernilai apa? Fudul. Ini santri-santri. Ada yang bisa ngapal. Dalam sehari ngapal 2 juz. Ada yang sehari dapat sejuz. Ada yang sehari ngapal setengah juz. Oh, dipaksa-paksa. Kalau memang bukan itu kemampuan kau, tidak berlaku. Karena kemampuan otak beda. Kau dapat lunak, dapat sejuz. Alhamdulillah. Ada wong yang berjam-jam tak dapat juz. Juz lain, juz pokat, juz apel, lain model juznya. Atsani ma wukila ilaika qiyamuka fa ihmaluka jahlun wa hamkun. Tapi ingat, kalau ada sesuatu yang diberikan kepadamu, dokter sebagai dokter, Pak Erik sebagai pengusaha, misalkan Pak Zul sebagai apa, Pak Taufik sebagai apa, Mang Rosik sebagai apa, aku sebagai apa, dikasih oleh Allah amanah, kemudian kita menyia-nyiakannya, maka itu sungguh kebodohan dan kedunguan. Nih, dan ini bahasa Arabnya nih, jahlun wa hamkun. Dokter jadi dokter tapi menyia-nyiakan posisinya, itu kebodohan. Saya jadi guru menyia-nyiakan posisi saya, berarti itu namanya apa? Kebodohan. Pengusaha tidak galak berusaha, itu namanya apa? Jahlun wa hamkun. Nah, jadi kita kalau tahu begini, kita tahu posisi kita, ya, tentang bagaimana. Baiklah, keterangan di sini cukup banyak, tapi inilah ya sebagai ringkasan dari, karena kalau nak dibaca kalau hikam penjelasan Dr. Muhammad Said ini panjang nian, ya, contohnya begitu banyak, tapi mudah-mudahan walaupun ringkas, singkat, yang pasti intinya satu. Yang satu sebagai kesimpulan, yang menjadi gerakan sebab lakukan, jangan ditinggalkan, tapi serahkan apa yang sudah dilakukan kepada siapa? Allah, supaya jiwa kita tenang, ya. Dan ingat, apa yang sudah menjadi posisi orang lain, maka belum tentu kita akan ada pada posisi itu, ya. Yang pasti berupayalah dengan keras, berdoalah dengan keras juga, supaya apa? Sisanya kita bisa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang tidak berusaha keras apa? Pengen mandi tapi tidak ke kamar mandi. Duduk. Ya, aku tergantung takdir Allah lah. Ya, ini contoh orang yang kepengen buang air tapi tidak ke WC. Ya, tidak ke WC. Beda lagi kalau seandainya kita pada posisi yang memang tidak bisa lagi ke WC. Nah, tinggal pilih Pak Taufik, kalau tidak galak ke WC, kira-kira apa nak didoakan supaya tidak baca ke WC lagi? Ya, itu saja. Artinya, kalau tidak ke WC lagi itu berarti apa? Apa namanya? Kalau bahasa Palembang itu apa? Ngaso apa? Apa ya? Orang tua yang tidak bacanya lagi tuh, Mang Rosi, yang tidak baca ke WC lagi, missing di kasur itu lah, apa namanya? Nyusu, ya, bukan ngaso, nyusu. Baiklah, ada pertanyaan, boleh 1 atau 2? Mang Israfil, aku udah tahu pasti nak nanya. Lanjutlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik.
Oh iya. Baik. Tagola dewek dosa. Ya. Baik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan pertama yang menyatakan syaitan itu terkutuk adalah Allah, ya. Adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan yang mengatakan setan itu musuh adalah Allah. Maka kalau kita berkata setan itu terkutuk, memang Allah yang mengatakan. Tapi setan itu tidak selamanya dari bangsa jin. Setan itu duo, minal ins wal jin, dari manusia dan jin. Apa kerjaannya setan? Minimal 3. Bolun, pekerjaannya sesat. Yang kedua apa? Mudillun, menyesatkan. Yang ketiga apa? Mutakabbirun, sombong. Apa yang maksud dengan sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Maka kalau ada yang kerjaannya apa? Berdosa, maksiat, itu berarti apa namanya? Syaitan. Syaitan. Ya, tapi jangan langsung nuding, oh setan, jangan, ya. Jadi kalau ada manusia yang pekerjaannya apa? Dak salat, syaitan. Pekerjaannya pekerjaan syaitan, ya. Tapi ingat, kalau manusia yang kita benci adalah pekerjaannya, bukan siapa? Orangnya, ya. Yang kedua, mudillun adalah menyesatkan. Contoh, Pak Ari nak ke masjid, uji Erik, Pak saya sekali lah, berarti Erik saya. Ya, kalau ada yang begitu-gitu tuh berarti syaitan. Atau mutakabbir, dikasih kebenaran dia menolak. Contohnya Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu disebut mutakabbir? Karena menolak kebenaran. Jadi ya Allah, aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya dia berdosa ini kesalahan dirinya. Syaitan punya kesalahan dirinya sendiri. Nanti di akhirat, benar kata Mamang tadi, kita tidak bisa nyalai syaitan. Contoh, dalam surah Ibrahim, saya lupa ayatnya berapa. Fala talumuni falumu anfusakum. Jangan salai siapa-siapa, salai kau dewe. Aku kan cuma nggoda baik, kaunya galak. Nah nanti di hadapan Allah, setan punya hukumnya sendiri, karena sebagai orang yang menyesatkan, menggoda. Tapi ingat, kita juga punya hukumannya dewe, karena galak tergoda. Makanya kata Allah, fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan kita wajar baik nyalai syaitan. Aidah, gara-gara kau nih. Syaitan juga wajar baik nyalai kita. Kau juga galak yang diajak oleh aku. Jadi saling menyalahkan dalam hal ini tidak apa-apa. Kita nyalai syaitan karena syaitan galak tergoda. Tapi jangan lupa, kita juga harus nerima apa yang disalahkan oleh syaitan. Kau pula galak tergoda. Makanya kata Allah, tidak usah sibuk dalam hal ini, tapi sibuklah maukah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah kita ngatoi DPR, masalah kita ngatoi siapa? Pertama, kita itu tidak akan disebut ghibah kalau kita tidak nyebut nama seseorang. Anggota DPR nih Ustaz, banyak nian yang khianat. Ya kan? Namanya masih terbesit dalam Mang Israfil. Namanya. Cuma Allah yang tahu Mamang tuh nak nyebut. Nak nyebut masakan anggota DPR kita di sini pasukan masakan. Ya kan? Anggota DPR ini Masya Allah, ya, galak nian, apa namanya? Ya. Tidak jadi masalah kalau yang sifatnya secara umum, ya. Kalau urusan apa namanya? Urusan hukum. Seandainya Mamang bilang apa? Ini keputusan pemerintah ini agak memberatkan. Selagi kita tidak menyebutkan apa namanya? Sekian banyak nama orang-orang siapa yang memutuskan itu, silakan. Atau kita mempertimbangkan. Tapi yang tidak boleh itu contoh. Dasar menteri ini apa namanya, munafik, apa lagi kira-kira kata-kata yang agak lembut, kurang ajar, ya, apa namanya, ya. Maka itu yang menjadi catatan, ya, yang menjadi catatan dalam dosa kita. Tapi kalau seandainya kita tidak menyebutkan siapa-siapa, maka yang memang sebut itu namanya apa tadi? Kalau tidak kata orangnya apa namanya, ya, riba. Ya. Jadi kalau kita tidak nyebut, contoh, ada seorang dokter, ya, di satu tempat, ya,
Masakan aku ngomong saya itu aku tuju dokter Topan, tapi aku tidak nyebut siapa, tidak nyebut namanya dan tidak nyebut kisi-kisinya. Ada seorang dokter di daerah saya itu, orangnya saya itulah jenggotnya panjang, ya kan? Contoh, mama dokter Dio yang ngomong. Nah, ingatlah rainya Mang Isrop. Iya, nyunat dikit nian, nyunat dikit mahal. Kalau nyunatnya banyak, lemah. Lah uji dokter, sunatnya banyak, ya kan? Bahaya, ya. Jadi begitu Bang ya. Jadi kalau mamang tuh kepengen menyampaikan sesuatu, kita tidak usah apa namanya menyebut namanya, ya. Karena menyebut nama ini atau menyebut apa yang mencondongkan kepada siapa? Kepada apa namanya? Kepada yang tertuju yang mau kita tuju. Tapi kalau mengkritik terkait dengan kebijakannya, itu semua orang diberikan kesempatan, ya. Tapi kritik yang terbaik itu, ini ada dua khilaf baina ulama. Pertama hadis Nabi, kalimatul haq, menyatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang jair, atau yang kedua, empat mata untuk menyampaikannya, ya. Dua khilaf baina ulama ini bisa dua-duanya dipakai. Satu, kalau pemimpinnya tidak mau ditemui secara empat mata, maka boleh menyatakan kritik itu di hadapan sekian banyak mata. Seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Seperti yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Umayyah. Loh, Umayyah itu kan sampai mengkritik siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Walaupun kedua sahabat ini terjadilah hukum bughah namanya. Hukum apa? Bughah. Hukum bughah itu apa? Menjatuhkan kepemerintahan yang sah, ya. Makanya antara Umayyah dengan Sayyidina Ali, kita secara Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menghukumi mana yang mana yang benar, mana yang tidak. Kenapa? Kata ulama kita, Umayyah punya ijtihadnya, Sayyidina Ali punya ijtihadnya. Cuma salah satu dari keduanya, ada yang dapat 2 pahala, ada yang dapat 1 pahala. Buya Hamka mempertegas, Sayyidina Ali lah yang benar, Umayyah lah yang salah. Buya Hamka ini salah satu ulama Indonesia yang berani memperjelas apa namanya, siapa yang salah, siapa yang ini, cuma Buya Hamka, ya. Ulama yang lain masih berakhlak, bukan berarti Buya Hamka tidak berakhlak, masih tidak mau menyatakan. Makanya ada sebuah syair, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu. Apa yang berlaku di antara sahabat kita diam. Karena ada sebuah kaidah, sahabat itu semuanya adul, benar, ya. Makanya ijtihad mereka, ya, ada yang dapat 1 pahala, ada yang dapat 2 pahala. Itu terjadi. Kalau ini bukan lagi kritik, perang sampai perang. Gitu. Ya. Makanya tadi ada khilaf baina ulama. Ya, kalau memang pemerintahnya bisa kita hadapi 4 mata, hadapi. Tapi kalau tidak, maka ini ada sebuah hadis, ya, kalimatul haq, ya, ala sultanin jair, ya, pada pemimpin yang jair diperbolehkan. Nah, oleh karena itu ulama berbeda pendapat. Kenapa? Melihat kondisi mana yang paling maslahat. Yang penting kita tidak boleh ngatai presiden apa namanya tadi tuh, yang bahasa yang apa namanya, presiden apa namanya, tai kucing lah apa namanya, tidak boleh. Tapi kalau mengkritik kebijakannya, ya, nah, ini kebijakan ini begini, ini perlu dipertimbangkan, wah ini apa, ini kebijakan yang tidak beres, gitu loh, perjuangan yang tidak menimpangkan apa namanya, segala macam, ya. Oke, itu yang bisa aku jawab. Mamang tuh nyinggung aku galak ngatai pemerintah. Terima kasih. Nah, kalau dalam hati tidak jadi dosa. Kalau dalam hati, bahwa dalam hati itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gini, aku kasih tahu dikit. Ada suudzon yang tidak menjadi dosa. Apa namanya? Ada suudzon yang tidak menjadi dosa.
Ini hadis Nabi ya, hadis Nabi yang diterangkan oleh seorang sahabat namanya Sufyan. Suudzon yang tidak menjadi dosa itu kalau masih kereket di sini. Tapi kalau sudah dibicarakan dengan orang lain, itu yang menjadi dosa. Contoh, dokter ada tamu depan rumah. Nak maling nih, nak maling, panggilnya bininya. Nak maling, dosa nih. Karena suudzon. Ya. Karena belum ditanya dan nak maling boy, tidak tahu, jangan jodoh duit. Dosa nih, suudzon. Tapi kalau maling apa tidak ini kira-kira? Ditengoki sama kita. Tidak apa-apa. Tidak menjadi dosa. Ada suudzon itu yang ada posisinya. Ya. Baiklah Bang Israfil ya. Jadi kalau masih dalam hati, ya, apalagi dalam mimpi, tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak harus untuk minta maaf sama orangnya. Kenapa? Suudzon yang menjadi dosa tadi, kalau apa tadi namanya? Contoh aku nengok Pak Hari, lagi buntu. Tapi dalam diri baik, dari buntu, ya kan? Pas ngomong sama pas lah ngomong sama Pak Zul, apalagi buntu Pak Zul, Pak Hari itu. Iyo nih, nah jadi dosa nih, ya. Dia berdosa, aku ikut berdosa. Ya, barangkali ini belah pertanyaannya ya, karena sudah jam 6 lewat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, makin lengkapi ya Allah diri ini untuk semakin kembali bersih hati ini murni hanya kepadamu ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, jangan lupakan kalau semua yang kami lakukan tidak lepas dari ketentuanmu ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami kepengen ya Allah anak-anak kami ya Allah, apa yang kami cita-citakan juga menjadi kehendakmu ya Allah, dan engkau ridhai kehendak itu ya Allah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ini lebaran kapan nih? Berarti libur dulu nanti kita ya. Dalam beberapa saat nanti kita libur dulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.